Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Senang bisa berbagi, untuk bisa saling meneguhkan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan, menyatakan kuasanya. Puji Tuhan. Mari sebelum belajar kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh kemurahan-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami mengalami perlindungan, mengalami kasih anugerah-Mu di hari-hari yang Tuhan berikan, dan kami kuat karena Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu, mohon pengurapan-Mu, mencerahkan pikiran dan hati kami, semua dimanapun kami berada, sehingga firman-Mu dapat memberikan hikmat, pengertian, akan menjadikan kami terus kuat di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih dalam seri peperangan rohani. Judul hari ini adalah pencuri yang menyelinap. Seperti kita membaca apa yang disampaikan Tuhan Yesus yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi si jahat ini diibaratkan sebagai pencuri yang mengambil hal-hal yang baik di dalam diri kita, dan tidak hanya mengambil tapi juga berkuasa di dalam diri manusia, bahkan pada orang-orang percaya sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa iblis itu menyelinap. Jadi dia datang tidak mengetuk pintu, karena memang kalau kita belajar dari pelajaran Tuhan Yesus, gembala itu akan masuk melalui pintu. Tapi pencuri itu tidak melalui pintu, dia bisa dengan cara apa saja. Saya menggambarkan bahwa iblis itu menyelinap. Bisa saja dia menyelinap, artinya dia masuk dengan diam-diam, entah naik tembok atau merusak pintu, dan dengan cara apa saja, bahkan yang paling keras sampai dia datang untuk merampok, merampok, mengalahkan penjaga. Jadi ada banyak cara yang dikerjakan oleh si jahat, dan kemudian sesudah dia menyelinap, dia masuk atau dia mengalahkan penjaga, mengalahkan iman orang percaya, kemudian dia masuk di dalam diri kita. Dan kemudian dia mengambil tempat di dalam diri kita. Jadi ada lawan-lawan yang datang dari luar, tapi juga ada beberapa itu sudah lebih duluan ada di dalam tanpa kita menyadarinya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran ini ternyata disaksikan oleh Rasul Paulus yang dia tulis di dalam kitab Roma pasal 7. Jadi dalam Roma pasal 7 dia bercerita bahwa ada perjuangan yang dia lakukan, dan perjuangan itu melawan sesuatu yang datang dari dalam dirinya. Kita lihat Roma pasal 7 ayat yang ke-23. Dia berkata begini, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus mengakui bahwa ada kuasa, kalau seperti pertama namanya ada hukum yang berjuang melawan kebenaran di dalam dirinya. Di ayat-ayat sebelumnya itu dia berkata bahwa aku ingin melakukan yang baik, aku ingin melakukan yang benar, tapi yang jahat yang kulakukan. Sehingga kesimpulannya dalam ayat yang ke-23, 24 itu Paulus berpendapat bahwa ada kuasa yang bekerja di dalam dirinya. Dengan spesifik dikatakan di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi anggota-anggota tubuh kita itu dapat dikuasai oleh si jahat, di mana dosa berdiam, di mana keinginan jahat ada,
itu dapat berkuasa atas anggota-anggota tubuh kita. Dan ini memerlukan sebuah pelayanan yang sabar dan mendetail. Jadi kalau kita pelayanan, kita memiliki pelayanan yang namanya pelayanan kelepasan. Itu pelayanan yang ya secara tenaga itu melelahkan, ya. Kita harus banyak berdoa, kita harus minta Tuhan memberi hikmat, kita harus mengenali apa yang bekerja di dalam diri seseorang, bahkan sampai di dalam anggota-anggota tubuhnya, dan kemudian kadang-kadang harus memerlukan hikmat Tuhan, dan yang terakhir itu memerlukan kuasa untuk bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat yang ada di dalam anggota-anggota tubuh kita itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting untuk kita pahami, karena selain kita berjuang melawan kuasa jahat yang datang, kita juga harus mengenali apakah di dalam diri kita juga ada hal-hal yang menjadi musuh kebenaran itu. Nanti dalam pelayanan kelepasan, atau nanti saya akan bisa juga buat pelajaran kelepasan, bisa lebih detail lagi untuk mengurai di mana dan apa tanda-tanda ada pekerjaan-pekerjaan si jahat di dalam tubuh kita. Tapi Rasul Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya, ya, ada kuasa yang bekerja di dalam anggota-anggota tubuhnya. Dan ini artinya bahwa ada perjuangan tersendiri di dalam diri kita. Jadi tidak ada musuh pun, sesuatu yang buruk bisa datang dari dalam diri kita. Ada sesuatu yang sudah bekerja lebih duluan, mungkin bisa bekerja pada waktu kecil, kita tidak sadari. Waktu saya beli judul itu kan iblis menyelinap, artinya kita tidak paham cara-cara iblis bekerja pada waktu yang dahulu, tapi kemudian ketika kita bertumbuh di dalam pengertian dan kebenaran di dalam Roh Kudus, Tuhan pasti akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu supaya tubuh kita, hidup kita itu dikuduskan dan menjadi alat kebenaran. Di dalam Roma pasal 6, dia memperingatkan bahwa orang-orang percaya itu tidak boleh menyerahkan anggota tubuhnya. Saya baca Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Jadi itu diulangi lagi di dalam ayat yang ke-19. Hal ini bisa terjadi sebelum kita mengerti kebenaran, sebelum kita menerima Yesus, pencuri lebih duluan masuk. Bahkan mungkin masih ketika kecil, bahkan dalam kandungan, ada pengaruh-pengaruh jahat dan lain sebagainya, dan si jahat mengambil bagian atau mengambil tempat dalam tubuh kita. Tapi yang kedua, untuk kita yang sudah mulai mengerti kebenaran, nasihatnya adalah jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu. Jadi anggota-anggota itu artinya semua anggota dalam tubuh kita bisa saja dipakai iblis, atau bahkan iblis berdiam di sana. Ya, Bapak Ibu, berdiam di sana. Cara-cara kerja iblis yang dituliskan dimulai dari, kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa si jahat itu bisa bekerja melalui anggota-anggota tubuh kita, dan itu tidak bisa secara lahiriah untuk kita menanganinya. Jadi nanti untuk menanganinya seperti apa, nanti kita harus belajar, ya. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa misalnya kalau ada orang berbuat dosa dengan tangannya, dalam perjanjian lama dipotong, ya. Kalau dia berbuat dosa dengan matanya, maka matanya akan dicungkil. Itu ditulis dalam Matius 5. Saya baca demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Yaitu konteks perjanjian lama, bahwa kalau tangannya buat dosa, matanya begitu dibuang. Karena memang iblis dapat mengambil bagian
memakai boleh ya, memakai anggota-anggota tubuh kita dikuasai, dipakai, tapi juga dia bisa berdiam dalam waktu yang lama di sana dan terus-menerus memakai anggota-anggota tubuh kita itu untuk hal-hal yang jahat. Misalnya tertulis kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yakobus. Yakobus itu memperingatkan satu peringatan yang sangat serius. Ini satu contoh yang tadi Tuhan Yesus mengingatkan ada mata, ada tangan, dan mestinya anggota-anggota yang lain semua. Dan Yakobus melengkapinya di dalam Yakobus pasal 3 ayat 6. Itu ada hal yang juga sangat serius di sana. Dikatakan begini, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, kalau api neraka kan berarti pekerjaan setan. Pekerjaan setan itu, pekerjaan si jahat itu bisa bekerja melalui lidah kita, lidah semua kita. Jadi dia bisa mengambil bagian dalam tubuh kita dan berkuasa atas bagian tubuh itu, memakai tubuh itu, dan dia ada di sana, memakainya berulang-ulang. Itu dapat kita kenali misalnya begini, ada orang yang kata-katanya itu selalu kotor, suka memaki-maki begitu ya, kata-katanya jahat, suka merendahkan orang ya, mengata-ngatai orang begitu. Nah, ada juga orang yang suka berbohong, memutarbalikkan kebenaran, tidak dapat apa adanya jujur berkata-kata. Ya, ini iblis memakai anggota tubuh yang namanya lidah. Ada yang lebih seru lagi di sana adalah ada kata-kata fitnah, ada hasutan-hasutan, ada namanya saksi dusta. Jadi dari satu anggota tubuh ini dapat melakukan hal-hal yang banyak dan merusak. Jadi merusak diri sendiri juga merusak orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai Yakobus itu berkata, ia dinyalakan, ya, digerakkan, dikerjakan oleh api yang datang dari neraka. Ya, dinyalakan oleh api neraka dan menggerakkan anggota-anggota tubuh itu, atau yang paling dibicarakan hari ini adalah lidah. Tapi itu bisa kepada semua, karena Yakobus sebenarnya tidak hanya ingin bicara lidah, tapi juga anggota tubuh kita. Artinya bisa tangan, kaki, mata, telinga, dan apa saja si jahat dapat memakai anggota-anggota tubuh kita untuk hal-hal yang jahat, tapi juga merusak orang lain, merusak keadaan sekeliling kita dengan dengan anggota-anggota tubuh kita. Ya, jadi ini bisa ada di sana, berdiam di dalam anggota-anggota tubuh kita ya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita juga harus menyadari bahwa Alkitab itu mengajar semua yang keluar dari mulut, apa-apa yang keluar yang di dalam diri kita itu ternyata sumbernya cuma satu, yaitu hati kita. Ya, jadi semua berasal dari hati kita. Semua berasal dari hati kita ya. Intinya bahwa anggota-anggota tubuh itu saling berhubungan ya, saling berkuasa, dan ya mana yang mau dipakai untuk menyatakan yang jahat. Salah satu yang disoroti tadi adalah lidah, kemudian juga mata, tangan, dan semua bagian tubuh kita. Nah, tetapi yang utama dari sumber yang jahat itu berasal dari hati. Oke, itu ada dalam kitab Matius 12. Saya baca mulai 34-35 ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
35, orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi apa yang disampaikan oleh Yakobus, memang bisa saja ada kuasa yang jahat dalam lidah kita, tetapi ini akan disupport atau juga menjadi instrumen dari suasana hati. Jadi hati itu disebut namanya tempat perbendaharaan. Jadi kalau perbendaharaan itu artinya kan sebuah tempat dan di sana ada banyak barang. Ya, perbendaharaan itu kan untuk mengelola banyak kekayaan, namanya perbendaharaan. Bisa saja disebut namanya gudang. Jadi hati manusia itu disebut ruang perbendaharaan atau gudang, menyimpan banyak hal di sana, dan salah satunya adalah menyimpan hal-hal yang tidak baik. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar bahwa apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan itu meluap dari hati, ya, meluap dari hati atau keluar dari hati. Nah, saya melihat bahwa kebenaran ini serius. Tuhan Yesus menganggap pelajaran ini sangat serius sampai pengajaran ini diulangi dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19. Jadi ini memberi penekanan sampai di dalam penulis Matius ini mencatat 2 kali setidaknya hal ini dibahas oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam pasal yang ke-15 itu. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi Tuhan Yesus secara khusus sampai menyoroti ini dalam 2 kali pemberitaannya, bahwa sumber dari segala yang tidak baik atau kuasa yang bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita itu dimulai dari hati. Sekali lagi, dimulai dari hati. Akar persoalannya ada di hati. Kemudian atau istilahnya persoalannya mulai dari hati dan berakar dan kemudian berkuasa kepada anggota-anggota yang lain. Ya, dimulai dari hati begitu. Perbendaharaannya ada di hati. Yakobus menyoroti manifestasinya ada pada lidah, tapi semua bagian bisa dipakai. Tapi mulainya dari hati. Jadi diucapkan oleh mulut tapi berasal dari hati, yaitu tempat penyimpanan atau perbendaharaan. Jadi saya mendapati 2 kebenaran di sini yang penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama, ternyata hati itu adalah ruang perbendaharaan. Artinya ada banyak hal yang ada di sana. Ya, kalau kita sudah di dalam Yesus dibaharui, itu hal yang baik yang ada di sana. Tapi kalau kita belum mengalami pembaharuan atau belum sempurna pembaharuannya, bisa saja masih sebagian dari hati kita itu ada ruangan yang dipakai atau dikuasai untuk menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Ya, itu akan ketahuan kalau akhirnya nanti muncul melalui perkataan dan sikap kita. Nah, yang kedua, saya mendapati bahwa ada kata namanya meluap. Jadi Tuhan Yesus itu memakai kata meluap. Bapak Ibu bisa bayangkan kan kata meluap. Jadi meluap itu biasanya adalah karena isinya banyak, ada sumber. Jadi ada sumber yang menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dan itu banyak akhirnya meluap. Itu meluap, ya. Jadi kalau kata-kata, perkataan kita, sikap hidup kita yang menghasilkan luapan-luapan atau hal-hal yang jahat dengan intensitas yang banyak, artinya di sana ada sumbernya. Misalnya ada orang yang selalu saja kata-katanya itu mengkritik terus, tidak dapat melihat hal yang baik.
mencemooh terus-menerus. Ada orang yang selalu perkataannya itu menggambarkan keputusasaan. Ada orang yang perkataannya itu najis, membicarakan hal-hal yang porno. Ada orang yang matanya, pikirannya mencerminkan hal-hal yang buruk, karena memang itu diproduksi dari dalam. Ada sumber di dalam hati kita yang jahat dan kemudian meluap, artinya ada yang dihasilkan. Jadi meluap itu yang pertama memproduksi, menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Jadi kalau ada sesuatu yang jahat di dalam hati kita, biasanya perkataan kita itu meluap, ya. Contoh yang lain, kalau ada seseorang yang sedang sakit hati, biasanya orang yang sakit hati merasa dianiaya, difitnah, itu biasanya kalau berkata-kata itu ada dorongan yang kuat, ada luapan-luapan, karena ada produksi kemarahan di sana, ada produksi kemarahan, ada produksi emosi di sana, ada luapan-luapan yang tidak baik di sana. Itu karena memang ada produksi, ya ada pabriknya gitu kasarnya ya. Karena iblis ada di sana, ada dosa di sana, dan iblis memproduksi yang jahat itu di dalam hati kita dan mengalir dalam sikap hidup kita. Ya, bisa paham kan Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang tadi saya sebut sakit hati, orang sakit hati itu kata-katanya akan keras, nyerocos, katakanlah begitu, panjang lebar, lama sekali, bahkan hari ini, besok lagi masih itu juga. Gitu. Ya, kalau dia lagi marah, dia begitu juga. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak baik, ada dosa, ada si jahat berkuasa, itu akan ada luapan-luapan begitu. Ya, ada diproduksi. Kalau dia lagi marah, dia lagi benci, atau dia lagi sombong, dia lagi hatinya lagi dikuasai oleh kebencian. Nah, itu akan timbul hal-hal yang banyak begitu ya. Nah, ada produksinya, maksud saya begitu. Terus menerus begitu. Tapi ada juga luapan itu terjadi karena ada api. Jadi selain memproduksi, tapi juga ada api, ada panas. Panas hati, kemarahan, kejengkelan, itu biasanya akan memproduksi tekanan-tekanan dari dalam diri kita tentang hal-hal yang tidak baik, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara memanaskan air di panci, Anda tutup, dan itu kalau dipanasi terus, panas meluap, itu kalau tidak ada rongga atau lobak, itu tutupnya bisa terlempar, bisa meledak begitu ya. Itu karena memang ada panas. Makin panas, makin banyak panasnya, makin luapan-luapannya makin banyak, menimbulkan ledakan-ledakan. Nah, jadi si jahat bisa bekerja ada di sana melalui anggota-anggota tubuh itu. Jadi ini peringatan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, jika kita menyimpan sesuatu dan itu ada di hati kita, itu akan memberi peluang bagi si jahat berkuasa di sana, dan dia akan mengerjakan hal-hal yang tidak baik, ya. Dia akan bekerja dan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Itu harus kita pahami. Itu musuh, itu lawan kita. Ini penting harus kita pahami. Kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang atau beberapa orang sebenarnya rajin beribadah, rajin melayani, cinta Tuhan tidak diragukan, tetapi dia tidak mengerti bahwa iblis dapat bekerja di dalam diri kita, di dalam dirinya. Saya pernah menemui beberapa orang itu seperti orang dalam dualisme keadaan. Satu waktu ketika dia ibadah, dia sangat rohani. Ya, menyembah Tuhan, rohani. Dia bertemu dengan orang, bersaksi, bicara firman Tuhan, sangat rohani.
Dia mengajari kita, begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi satu kali dia bisa berubah mendadak. Dia bisa marah, teriak-teriak, dia bisa maki-maki, dia bisa menghasut, mengata-ngatai orang, dan lain sebagainya. Ada banyak yang tidak baik tiba-tiba keluar. Ya, datang dari mana? Alkitab pernah berkata dari satu sumber mata air itu mestinya tidak bisa mengeluarkan dua keadaan seharusnya. Tapi kenyataannya kita mendapati dalam diri kita itu kadang-kadang ada dua sumber. Satu sisi sumber berasal dari Tuhan, kita rindu mengasihi Tuhan, tapi di sisi yang lain kita tidak menyadari ada kuasa, ada dosa, ya, ada pencuri yang menyelinap masuk di dalam diri kita, dan itu harus diselesaikan. Ini bagian dari perjuangan tidak hanya menyerang musuh di sana, tapi juga di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau ini terjadi, yang rohani dan yang jahat ini jalan bersama-sama, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita sendiri akan menjadi tidak nyaman karena kita bisa ada dalam dua keadaan. Satu kali bisa meluap-luap dengan Tuhan, tapi satu kali meluap-luap dengan semua yang tidak baik yang kita lakukan. Yang kedua, orang lain akan melihat kita ganjil, orang akan tersandung karena sikap keadaan kita. Mungkin kita berkata kita tidak sengaja, tapi sesuatu yang ada dalam diri kita, kuasa itu satu kali akan muncul, begitu. Yang ketiga, itu membahayakan kita. Apa itu maksudnya? Satu waktu ketika situasi keadaan hati kita melemah, yang jahat ini dapat berkuasa atas kita. Saya punya pengalaman. Ya, saya mendapati beberapa orang percaya, orang Kristen yang sudah melayani beberapa Bapak Ibu Saudara, ya, sangat rajin, cinta Tuhan, ya, bahkan sempat pelayanan bersama-sama dengan saya. Tetapi juga ada poin-poin yang tidak terselesaikan di dalam dirinya. Ya, satu teman misalnya, dia masih ingat-ingat masa lalu ketika dia bergaul dengan roh perdukunan atau bergaul dengan hal-hal yang berhubungan dengan perdukunan. Ada satu lagi yang masih mengingat-ingat hatinya yang tidak baik dengan orang dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi ada dualisme, dan saya sudah mengingatkan bahwa kita harus menyelesaikan hal ini. Nah, ternyata ada beberapa kita yang menganggap tidak apa-apa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mulai berjalan waktu, kadang-kadang kan keadaan kita tidak selalu baik. Ya, terutama tubuh kita menjadi lemah, kadang-kadang akal budi kita menjadi lemah, dan yang terakhir ini kadang-kadang imannya ikut lemah. Nah, pada saat tubuh lemah, ya, hatinya sedang tidak baik, yang terjadi adalah di bagian perbendaharaan yang lain itu muncul lagi. Ya, muncul lagi dan mulai mengambil peran di dalam diri orang itu. Bahkan saya menemukan ada yang sampai akhirnya tidak lagi mau percaya Yesus. Ketika dia lemah, dia sakit, umurnya sudah tua, ada beberapa juga dalam kondisi kelemahan, akhirnya kehilangan apa yang baik. Saya ingin memperingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus menyadari bahwa kita harus menemukan, berdoa baik-baik, sampai memang tidak ada lagi tempat di dalam diri kita, anggota-anggota tubuh kita, terutama dalam hati kita, yang masih menyimpan hal-hal yang tidak benar, berhubungan dengan masa lalu yang tidak benar, berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan roh jahat, okultisme yang tidak benar di masa lalu yang kita tidak selesaikan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan setan itu tidak bisa diabaikan.
contoh begini, ada orang yang dulu pernah bersekutu dengan okultisme, misalnya dia punya mantra, dia punya jimat, dia terlibat dengan ritual-ritual, terus kemudian dia berkata, aku sudah tinggalkan, aku sudah buang, tetapi dia tidak memutuskannya, dia tidak menolaknya. Judul kita itu kan pencuri atau musuh kita itu menyelinap. Jadi dia tetap ada. Bahkan saya mengenali bahwa dia tidak peduli, tidak diundang saja dia datang. Apalagi kita tidak mengusirnya. Jadi ini penting bagi kita supaya Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya akhirnya hidup kita menjadi benar, karena memang perbendaharaan kita itu yang lama sudah, ya gudangnya sudah dihancurin, begitu ya. Yang tidak baik sudah dibuang dan tinggal perbendaharaan rohani yang benar, yang ilahi, yang suci, yang dari surga, yang akhirnya menghasilkan kehidupan yang baru, karena kehidupan yang baru itu berkuasa atas anggota-anggota tubuh kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika ternyata itu ada pada kita? Bagaimana kita bisa mengenali hal-hal itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus biasanya akan memberitahukannya kepada kita apa-apa yang masih belum selesai di dalam diri kita. Ya, saya ketika dari yang tidak percaya akhirnya menjadi percaya Yesus, bahkan akhirnya pergi training, pelayanan, itu proses pengudusannya itu tidak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, aku sudah didoakan, sudah dilayani, itu tidak cukup sekali. Maksud saya, mungkin ada hal lain, oknum lain, kasus lain, persoalan lain, dosa lain, yang itu tidak bisa sekali diselesaikan. Kenapa? Karena ketika kita percaya Yesus, saya menggambarkan begini. Ketika saya belum percaya Yesus, seperti buku-buku sekolah minggu zaman dulu, itu menulis bahwa ketika orang belum percaya Yesus, hatinya gelap. Semuanya gelap. Sehingga kita tidak mengenali hati kita, ada dosa, ada enggak, ada kesalahan, tidak tahu kita. Begitu ya. Semua oke-oke saja. Tapi ketika kita menerima Yesus, ada terang di dalam diri kita. Itu awalnya kan kecil. Ketika dia kecil, dia menerangi sekelilingnya. Dia akan mendapati barang-barang yang tidak baik di dalam ruang hati saya sebagai perbendaharaan. Nah, ketika terang itu kecil, dia menerangi seberapa yang dapat dikenali. Oh iya, saya ada ini yang nggak baik. Kemudian saya buang, begitu ya. Kemudian saya makin cinta, makin bersekutu dengan Tuhan. Itu nyalanya Roh Kudus, kebenaran dalam kita makin terang, makin terang. Sehingga barang-barang yang tidak berguna, tidak baik dalam diri saya, itu akan tersingkap bersamaan dengan waktu di mana kita bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, bahkan saya punya pengalaman yang sangat luar biasa adalah hal-hal yang sudah terlupakan di dalam diri kita, bahkan saya menyebutnya itu sebagai sesuatu yang tersimpan di dalam tanah. Itu satu kali Roh Kudus dapat menyingkapkannya kepada kita. Dia dapat menunjukkan ada masalah yang tersimpan di dalam batinmu itu. Dan tapi itu memerlukan proses waktu. Nah, kenapa ini penting? Supaya kita dapat mengenali musuh kita dan mengalahkan musuh kita, dan kemudian apa? Akhirnya kita menyelesaikan itu dan kita bisa free, merdeka. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu penting sekali. Jadi proses pelayanan seperti ini tidak cukup sekali, dua kali, tidak apa-apa. Saya mau mengajak siapapun kita belajar rendah hati. Kalau memang ada yang menemukan yang tidak baik dan tidak bisa diselesaikan sendiri, carilah hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Anda percayai, datanglah dan berdoalah bersama supaya hal-hal itu bisa diusir atau dikeluarkan, dibuang, supaya kita menjadi bersih, ya, puji Tuhan. Nah, yang diajarkan kepada kita, yang pertama itu Alkitab menulis begini: karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan seterusnya. Itu ada dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19. Jadi untuk menyelesaikan
peperangan rohani dalam diri kita itu, kita yang pertama itu harus sadar dan bertobat. Jadi kita sadar itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, amin. Sadar itu juga artinya ya saya mau, tapi langkah yang paling penting itu adalah bertobat. Bertobat itu artinya kita ingin berhenti dari semua yang jahat itu, ya. Jadi sadar itu mengenali semua dalam diri kita, sadar itu bahwa hal-hal yang tidak baik itu akan mencelakakan kita, ya. Jadi cerita saya tadi itu mestinya ditambahkan bahwa pada akhirnya orang-orang dalam dualisme itu ketika menjadi lemah, si jahat berkuasa di akhir hidupnya. Saya sangat takut dan khawatir apakah dia masih bisa mempertahankan keselamatannya sampai akhir hidupnya, karena pada ujung akhir hidupnya dia melakukan hal-hal yang berlawanan dari kebenaran. Itulah sebabnya kita harus sadar bahwa hal-hal itu akan mencelakakan kita, tidak hanya hari ini, terutama di waktu yang akan datang pada waktu kita menjadi lemah. Setelah sadar, kita paham, kita harus bertobat. Bertobatnya berhenti, kita berjuang untuk berhenti, ya, berhenti untuk tidak melakukannya, ya, berhenti mengakui di hadapan Tuhan. Nanti kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 itu, bertobat itu mengakui supaya kita beroleh pengampunan, ya. Dalam pelayanan kelepasan itu sadar, bertobat, ya, sadar, mengakui, bertobat, dan kemudian beroleh pengampunan dan mengusir setan, gitu ya. Jadi kita usir dia yang berkuasa atas anggota-anggota tubuh kita. Jadi itu kadang-kadang tidak bisa dikerjakan sendiri, ya, Bapak Ibu Saudara. Atau sebaiknya kita baca saja Kisah Rasul ke-38 yang berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi sadar dan bertobat, kemudian dibaptis. Baptis ini bicara tentang mematikan kuasa dalam tubuh kita. Jadi baptis itu kan artinya sama dengan kematian Yesus. Jadi mematikan kuasa yang bekerja di dalam tubuh kita, ya. Jadi dibaptis itu. Nah, jadi bertobat. Jadi bertobat. Untuk menyelesaikan masalah ini bertobat. Kita belajar rendah hati, kita bertobat. Baru yang kedua, Paulus juga mengajar proses namanya matikanlah. Jadi ada yang bicara bertobat dan kemudian terjadi pengusiran-pengusiran, tapi juga bicara matikanlah. Matikanlah itu ada sebuah perlawanan di dalam diri kita. Kadang-kadang sekalipun mungkin iblis sudah pergi, tapi keinginan-keinginan itu kadang-kadang masih seperti angin-angin yang datang dan kemudian ingin berkuasa kembali kepada kita, dan itu harus dimatikan. Artinya kata dimatikan itu tidak kita ikuti kemauannya. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi matikanlah. Sebenarnya ini juga prosesnya tidak jauh beda dengan istilah bertobat, matikanlah. Ini dua bagian yang sebenarnya intinya bahwa kita harus menyadari ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita, ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita, dan kemudian kita menghentikannya, kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, dan kemudian kita dilahirkan baru, kita dimatikan melalui kuasa baptisan, dan juga mematikan dengan cara kita tidak memberi peluang, tidak memberi kesempatan untuk pekerjaan-pekerjaan jahat itu terjadi di dalam diri kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik, yang tidak terganggu oleh keadaan-keadaan yang buruk di dalam diri kita. Ya, jadi tidak hanya serangan lawan musuh kita dari luar, tapi juga dia dapat mengambil bagian dari dalam tubuh kita, melalui tubuh kita, memakai tubuh kita. Dan kita harus berdoa supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran. Akhir dari semua yang kita sudah pelajari, sesudah kita menyelesaikan hal-hal yang di dalam diri kita karena pekerjaan-pekerjaan sejak di waktu-waktu yang dahulu, maka selanjutnya kita harus punya cara bagaimana pencuri tidak lagi menyelinap di dalam hidup kita. Untuk itulah kita harus waspada. Untuk itulah kita harus berjaga-jaga. Untuk itulah kita selalu ada di dalam kesadaran rohani bahwa kita ada bersama dengan Tuhan senantiasa. Kita juga harus berdoa supaya setiap bagian yang kita lakukan, kita merindukan Roh Kudus menolong kita, supaya iblis tidak menyusup, masuk dengan tanpa kita sadari. Memang waktu-waktu yang dipilih iblis seringkali adalah waktu-waktu di mana kita lemah. Tuhan Yesus pernah memberi gambaran bahwa pada siang hari orang menanam dengan benih yang baik, tetapi pada malam hari musuhnya datang untuk juga menabur benih yang tidak baik. Demikian juga iblis mencari waktu atau saat di mana kita tidak waspada, kita terlena. Dia menaburkan apa yang tidak baik di sana. Bisa saja pada waktu kita sedang sedih, pada waktu kita sedang kekurangan, pada waktu kita sedang lemah, pada waktu kita sedang berjuang dalam banyak kelemahan-kelemahan. Tetapi sebaliknya, kita juga harus waspada dalam suasana berkat, dalam suasana anugerah yang banyak, dalam sukacita yang kita terima. Kita harus tetap di dalam landasan, dalam batasan-batasan semua adalah kehendak Tuhan. Kita berdoa supaya kita dapat menguasai keinginan daging dan pikiran kita, sehingga kita dapat layak untuk selalu tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi pencuri yang menyelinap itu tidak akan dapat atau tidak akan beroleh kesempatan untuk masuk di dalam diri kita, mempergunakan semua kelemahan-kelemahan, karena kita selalu ada dan berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dapat memahami hal ini. Nanti dalam pelajaran kelepasan itu bisa lebih rinci, dan Bapak Ibu Saudara yang di mana Anda dapat menemukan hamba-hamba Tuhan yang bisa menerjemahkan lebih, akan dapat menolong Bapak Ibu Saudara untuk keluar dan melepaskan diri dari kuasa-kuasa musuh yang menyelinap, yang bekerja di dalam diri kita tanpa kita sadari, tanpa kita ingini, atau terjadi di waktu kita masih kecil dulu, atau juga berlaku pada saat kita sedang berjalan dan kita menyadarinya ketika kita kalah dan roh jahat bekerja di dalam diri kita. Mari kita berdoa supaya tubuh kita, hati kita, hidup kita, anggota-anggota tubuh kita akan kita pakai untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita dalam kasih, kekudusan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau menolong kami menerjemahkan lebih lagi. Kami berdoa untuk setiap teman-teman yang mendengar pengajaran ini. Beri waktu untuk berdoa. Berikan Engkau juga hikmat untuk mengenali apa yang terjadi di dalam diri kami semua. Kami harus tahu bahwa musuh juga bekerja melalui anggota-anggota tubuh kami. Iblis bekerja menyelinap seperti pencuri yang kadang-kadang kami tidak sadari. Kami berdoa, ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami menunjukkan hal-hal ini di dalam hidup kami. Berikan kerendahan diri kami ketika kami sudah menemukannya. Kami menyelesaikannya. Kalau kami harus bertobat, kami harus berbalik kepada Tuhan untuk kami bisa hidup baru, mematikan semua yang lama yang duniawi.
biarlah kami beroleh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa, pertemukan kami dengan hamba-hambamu yang akan lebih lagi dapat menerjemahkan kebenaran-Mu ini, dan kami beroleh keberanian keluar dari keadaan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, kita ketemu di lain kesempatan.